Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zudego Pratama, peserta Latsar Angkatan 17 kelompok 4 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Baiklah, teman-teman ataupun sobat SAR semuanya di rumah. Di sini saya akan mempraktekkan ataupun mengaktualisasikan pengaplikasian aktualisasi saya yang kemarin sudah saya rancang dan saya rencanakan sama dengan mentor, coach, dan senior-senior yang berada di kantor ini. Yaitu saya mengambil peralatan hydraulic rescue tools, ekstrikasi, guna meningkatkan kesiapsiagaan di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Mentawai via media tutorial. Baik, di sini ada beberapa peralatan ekstrikasi yang mana saya di sini terkhusus garis bawahi yaitu dengan menggunakan hidrolik saja. Di sini ada rescue cutter, di sini ada selanjutnya rescue ram dan rescue spreader dan alat penggeraknya ataupun power unit, bisa disebut juga dengan power unit ataupun hydraulic cylinder pump. Selanjutnya ada hose ataupun selang penghubung antara unit dengan power unit. Di sini kita akan lakukan perawatan kepada semua alat ini dengan menggunakan, yang pertama harus kita menggunakan APD lengkap dan kita menggunakan peralatan tambahan yaitu ada WD-40 yaitu gunanya untuk pelumasan. Selanjutnya ada kain lap lembut dan alat perawatan lainnya. Maka ikuti saya sampai akhir. Harus menggunakan APD lengkap, yang mana sebelum kita melakukan perawatan kita harus memakai APD lengkap yaitu elbow pad, knee pad, sarung tangan, helm safety dan kacamata safety. Setelah itu kita harus ataupun kita memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama kita harus kain lembut atau kain lembut. Di sini ada WD-40 dan alat-alat perawatan yang lainnya. Yang pertama kita harus melihat periksa kondisi hydraulic pump secara umum, apakah ada yang mengalami kebocoran ataupun ada yang lecet ataupun unit tersebut kotor, maka kita akan membersihkannya. Yang kedua kita harus melihat selang yang ada di tabung ataupun tangki oli hidrolik. Yaitu di sini ada selang oli pompa hidroliknya. Kita pastikan apakah klemnya terpasang dengan aman, apakah tidak ada yang longgar, dan kita juga harus melihat coupler ataupun alat perangkai dari hydraulic pump ini. Apakah ada debu ataupun ada pasir yang melengket. Di sini kita akan menggunakan kain lap lembut untuk membersihkannya. Dan juga kita bisa menyemprotkan WD-40 tadi ke coupler tersebut. Tidak banyak tapi bisa melumasi dan rata. Kegunaan dari WD-40 melumasinya agar tidak berkarat. Setelah kita memastikan aman dan tidak ada debu, kita tutup kembali. Jangan pernah membiarkan tutup debu ini terlalu lama kalau sedang tidak digunakan. Setelah itu kita lihat kondisi keadaan mesin hidrolik pump tersebut. Dikarenakan adalah engine ataupun mesin, maka kita harus memperhatikan. Yang pertama, ada tali starternya, apakah masih aman dan tidak ada yang genting ataupun aus. Setelah itu kita perhatikan dari kunci dari minyaknya. Setelah digunakan, diharapkan untuk mengunci minyak setelah digunakan tersebut. Oke, setelah itu kita melihat bagaimana level dari oli hidroliknya. Tidak boleh
melebihi batas minimal dari oli hidrolik ini. Jika telah melebihi ataupun kurang dari minimal ini, maka oli hidrolik harus segera ditambahkan ataupun ditukar. Setelah itu kita harus terus mengecek bagaimana keadaan dari BBM mesin ini, apakah ada, karena nantinya kita membuktikan bagaimana kesiapan untuk operasi nantinya. Jadi harus BBM harus diisi full terus. Oke, selanjutnya kita harus mencek berkala untuk oli mesin tersebut. Di sini ada penutup olinya. Jikalau kita menukar oli ini untuk ke oli yang baru, kita bisa membuka ataupun ada baut ataupun penutup oli yang bawah ini agar bisa terkuras habis. Tapi kalau kita untuk mengecek olinya, di sini ada indikator penutup olinya. Bisa kita lihat untuk olinya masih bersih dan indikatornya belum untuk ditukar olinya. Diharapkan untuk perawatannya, yang merawat nantinya petugas, agar memperhatikan indikator-indikator tadi yang telah dijelaskan. Begitulah untuk perawatan dari hidrolik pump ataupun power unit ini.